Iklan muncul. Perempuan telanjang. Ayo kita santai sejenak, channel Ruang Koprok, sambil ngopi sambil ngerokok, channel Ruang Koprok. Kita dengarkan kisah seseorang, ambil baiknya, buang buruknya. Ayo kita santai sejenak, channel Ruang Koprok, sambil ngopi sambil ngerokok, channel Ruang Koprok. Tuala Ua Iga. Selamat datang di Ruang Kopro. Bicara santai bareng kopi dan rokok. Memberi salam itu sunnah, menjawabnya wajib hukumnya. Maka jawablah. Assalamualaikum Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pemirsa, kembali lagi dengan guru saya di season yang kedua. Iya. Ada satu pertanyaan mengenai satu pertanyaan yang harus dibahas oleh beliau. Nah, jadi Mas Trio ini banyak kegundalan, apa sih namanya? Itulah. Jadi saya juga nanti ada keluh kesahnya juga masalah medsos dan YouTube. Nah, mumpung ketemu guru, gitu. Jadi kita ungkapin ya apa yang jadi gunda. Udah Dalam sobek hati. aja, sobek. Ya maksudnya ceritain. Oh, iya. Buka gitu maksudnya. Tadi cerita apa kita? Biasalah dia. Kadang-kadang gitu seringan datang Holy Wing. Itu tadi Kiai. Jadi ada apa ya? Gundah dalam hati saya ini tentang YouTube ini, tentang yang saya jalanin. YouTube. Kan ketika iklan itu ada iklan-iklan yang nggak bagus ditonton lah. Nah kan ada penghasilan yang saya rasain dari YouTube. Itu bagaimana Kiai? Oh ya, itu dalam bahasa kita itu namanya Google AdSense. Google AdSense. Google Nah, AdSense. jadi Google itu bikin yang namanya Google Advertise. Nah, programnya adalah Google AdSense. Ya, Google AdSense itu adalah kerjasama antara Google dengan YouTuber, blogger, ya, dan pemakai produk-produk Google lah. Iya, paham. Nah, jadi Google itu menyiapkan tempatnya, Ya. kanalnya, blogger, YouTuber, macam-macam itu menyiapkan kontennya. Betul. Misalnya Gus Edward itu bikin acara begini, Ongko. ya kongko kan. Nah, bikin kan begini kan kita ngobrol, tayang di Google, tayang di YouTube. Betul. Ya, nanti dari tayangan ini banyak viewer, Betul. banyak subscriber, Betul. banyak jempol-jempol, entah iya. jempol siapa aja yang nongol tuh, ya kan? Banyak subscriber. Zaman sekarang mah nggak perlu dikirimin duit, dikirimin jempol udah seneng Udah banget. seneng banget. Nah, muncullah iklan-iklan di situ sebagai pihak ketiga yang ingin kerjasama dengan kita, Oh, gitu. blogger dan Google. Dari situ ada profit sharing dong. Paham. Bayar karena iklan antara Google dengan kita sekian. Nah, repotnya tadi kan ceritakan kalau ternyata iklan-iklan itu iklan porno. Iya. Saya ikut Edward ceramah, saudara-saudara, di YouTube ini saya mengajak, mari kita tutup aurat, Oke. mari kita pakai kerudung, jangan buka aurat. Tiba-tiba iklan Iklan muncul. perempuan telanjang. Perempuan nggak pakai pakaian lengkap, Iya. alias pakaian kurang. Iklan BH gitu. Nah, Jangan sebutin lah. Nggak apa-apa itu nama barang. ya kan? Tuh, nah itu hukumnya gimana Ustaz? Nah. Gitu kan? Nah, gini, kita lihat dari asal hukum dulu. Al-aslu fi syai'i al-ibaha. Ya, hatta yadullu ala tahrim. Asal sesuatu al-aslu fi syai'i ibaha illa itu ala hurmatihi. Asal sesuatu di dalam hukum
muamalah itu diperbolehkan kecuali ada dalil yang mengharamkan itu. Oh. Nah, kita kan sedang menayangkan sesuatu kerjasama dengan Google, kemudian Google masuk orang ketiga, pihak ketiga untuk iklan, itu namanya kan bab muamalah. Betul. Ya. Nah, bab muamalah, cuman ini muamalah yang bersifat modern, muamalah kekinian. Nah, asal itu diperbolehkan. Ya, yang menjadi problem itu adalah ketika muncul sesuatu yang porno, sesuatu yang profit. Betul. Sementara asas agama itu idastama al halal war haram ghalabal haram. Kalau kumpul sesuatu yang halal dan sesuatu yang haram dalam satu tempat, yang menang pasti yang haram. Iya. Benar. Maksudnya gimana sih? Maksudnya begini loh. Kalau di situ ada keharaman, cegah dulu keharamannya. Lebih utama mencegah keharaman daripada berbuat baik. Oke. Loh. Iya, siap. Ya. Kalau di situ ada sesuatu yang bahaya, maka pilih mana antara sholat dengan mencegah bahaya? Tentu lebih harus dilakukan adalah mencegah bahaya itu sendiri. Tunda sholatnya, cegah bahayanya. Itu diperbolehkan dan Itu memang itu tuh dibolehkan, itu rumus dalam agama. Karena apa? Kecenderungannya sesuatu yang mungkar itu akan lebih menonjol, akan lebih menarik, tampak kan di situ ada godaan-godaan setan. Nah, lalu kemudian pertanyaannya adalah kalau kemudian kita sedang berdakwah, kemudian muncul iklan seperti itu, idealnya sih sebenarnya adalah cegah yang mungkar itu dulu. Caranya ya? Nah, pertanyaannya saya adalah Anda kan sebagai blogger, Anda kan sebagai YouTuber, bisa nggak menghentikan iklan itu? Nggak bisa. Hah? Belum tahu lah Karena ya. di YouTube itu kita hanya menyetujui iklan masuk, tanpa Kalau- harus menyaring semuanya. Nah, kalau bisa disaring sih ya kita lakukan. Iya. Gitu. Nah, artinya bahwa kita tidak bisa mencegah itu. Nah, La yukallifullahu nafsan illa usaha. Kita tidak akan mungkin terbebani sesuatu yang mungkin tidak bisa kita lakukan. betul. Maka artinya selama memang itu tidak ada cara lain, kita berdakwah sementara kita mungkin viewernya sudah banyak. YouTube subscribe-nya udah banyak, jempolnya udah banyak, dan itu komunitas jamaah kita yang akan menunggu kedatangan kita di YouTube itu. Lakukan selama kita tidak mampu untuk mencegah itu. Tetapi kalau kemudian ternyata ada hal yang memang bisa kita lakukan untuk mencegah itu, lakukanlah. Lakukanlah. Misalnya ada kanal-kanal lain yang memang iklannya benar-benar dipilih dari hal-hal yang tidak pantas, ya dipersilakan untuk pindah ke tempat yang lainnya. Betul. Begitu. Yang saya lihat cuman aturan ini video buat anak-anak di bawah 18 dan di atas 18 gitu kan ya. Itu aja. Belum tahu kalau ada peraturan dan cara atur bagaimana iklan yang porno atau yang bikin orang melotot untuk disingkirkan kita belum paham. Jadi yang kata Kiai Sosok tadi, ya mau ini nggak apa-apa. Misalkan kita tadi beliau mengumpamakan saya, ceramah begini, muncullah iklan yang begitu, iya kan? Ceramahnya itu nggak tidak dosa gitu kan, tidak dosa. Terus kalau YouTubernya dapat duit, halal aja, boleh aja gitu. Nah, Kiai, zaman sekarang kan zaman milenial, medsos, YouTube, terus bahkan TikTok. Oh gitu. Nah, berdakwah sebelum saya masuk ke yang kedua nih, yang lebih inti, Kiai, untuk kita yang menggunakan medsos, dan YouTube dan lain sebagainya, itu bagaimana yang baik, Kiai? Soalnya kan itu takutnya itu yang salah tontonan. Ya, bukan yang tuntunan tapi yang tontonan aja gitu kan. Ya, semua orang berlomba-lomba untuk mengisi kanal-kanal itu. Mengisi di YouTube macam-macam. Yang halal juga berlomba untuk masuk, yang haram juga berlomba untuk masuk. Yang baik berlomba untuk masuk, yang jelek berlomba untuk masuk. Iya, semuanya kayak Iya, mencoba masuk. betul. Fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha.
dan semuanya Allah kasih potensi untuk ada pada diri manusia. Oke. Dan itu bisa menjadi market yang luar biasa. Ada orang yang memang berburu keburukan, Ya. ada orang yang berburu kebaikan. Kedua-duanya butuh konsumsi. Oke. Nah, ya kita tidak boleh kalah. Masuk saja ke dunia itu untuk menyebarkan kebaikan, karena banyak orang yang membutuhkan konsumsi kebaikan itu sendiri. Masuk. Kemudian itu adalah tempat di mana kita bisa melakukan jariyah yang ringan tapi luar biasa efeknya. Multi levelnya luar biasa. Oke, manfaatnya. Efek domino luar biasa. Sekali kita ngomong seperti ini, nggak usah pakai sound system, nggak usah ngundang jamaah yang banyak, nggak usah bikin undangan, Oke. nggak usah ngumumin di toa. Ah. Kemudian kita share langsung saja, yang mendengarkan itu kan banyak. Bisa ratusan, bisa ribuan, bisa jutaan, Bahkan tergantung. satu dunia ini. Iya, tergantung followernya Iya. Gus Edwa, Benar. ya kan? Nah itu kan berarti sekali berbuat baik itu akan menimbulkan efek luar biasa, Betul. efek domino yang luar biasa, dan manfaatkan itu. Jadi bisa jadi nanti yang akan mendapatkan amal kebaikan kebajikan yang besar di akhirat nanti malah bukan ustadz. Lalu Ya siapa? beliau-beliau ini yang nanti yang rekam, yang edit, yang Oh macam-macam, iya, benar. gitu loh. Yang edit, yang macam-macam, yang nyebarin, yang share macam-macam, karena dia mendapatkan kebajikan orang-orang lantaran jasanya dia orang akan dengerin, orang akan lihat tausiah-tausiah kita, kan begitu, Oh, paham. ya kan? Berarti gini Kiai, dengan kita nge-share video ini, yang nge-share itu dapat kebaikan, Ya iya, dapat amal. iya. Nah, Jadi, itu. jadi nanti Kalau video yang di-share baik, Iya. tapi kalau video yang Ya makanya banyak-banyak share video kita Iya, ini. jadi Karena nanti- kita. nanti di akhirat kan di absen, dia masuk surga. Gus Edwa. alhamdulillah. Yang kedua, YouTuber A, YouTuber B, YouTuber C. Oh, banyak banget YouTuber nih. Iya. Lah usahanya pada kemana? Usahanya pada males. Di rumah-rumah aja yang dengerin itu aja. Ya Ya kan? Hari Senin pengajian di rumah 10 orang. Selasa pengajian di rumah 20 orang. 20 orang. 30 orang itu aja sementara, ya kan? YouTuber ambil share yang lihat 1000 orang, yang 3000 orang. Makanya sekali lagi kita terlalu kecil kalau kita ini mengandalkan apa yang kita lakukan itu dengan dalam tanda kutip bahwa berapa saya punya hasil. Terlalu kecil Paham. dan capeknya itu tidak bisa dipukul, tidak bisa digantikan dengan itu. Oke. Tapi kalau nuansanya adalah akhirat, maka Anda kejar kebaikan kebajikan, Anda share. Anda share sehingga orang menikmati itu semuanya. Siap. Gus, Gitu. saya dengar tausiah dari Kiai jadi semangat bikin YouTube. Wah, iya dong. Karena Karena ya apa yang kita jalanin selama ini kan YouTube-nya sama Kiai-Kiai sama gitu, Ustadz-Ustadz. gitu. Ada ilmu Iya. dan jadi jariah yang baik. Yo, Bukan jariah yang tidak Buruk. baik gitu. Apalagi yang bantu. Tadi kayak ngomong, Yo, cuman di belakang layar, editor, kameramen dan lain sebagainya. Apalagi yang bantu share kayak. Wah, Iya. itu. Jadi dapat amal jariahnya dia. Nih, dengerin nih ceramahnya ini. Ini ada kayak sosok nih. Boy ini nih, jangan nanya ngundang doang, tapi nge-share juga, Yo. nonton juga di YouTube Gus Edward Channel. Nah, kayak banyak di zaman sekarang kan memang masih dalam satu topik nih, media sosial, YouTube, Google dan lain sebagainya, blog. Orang belajar melalui itu semua, kayak. Jadi tidak secara langsung face to face. Nasihat Kiai bagaimana? Pertama, yang belajar di sarana itu bagaimana baiknya. Yang kedua, kira-kira kalau belajar tidak sama-sama ketemu, kalau video call, kalau Zoom itu kan ketemu Kiai. Cuman tidak bersentuhan saja. Tapi kalau hanya nonton, berarti kan tidak ketemu. Dia hanya melihat seorang tokohnya aja, seorang gurunya saja. Nah, menurut Kiai nasihat buat sahabat-sahabat saya yang doyan ngaji di YouTube atau di media sosial. Untuk pinter itu dari manapun kita bisa. Dari baca buku, dari nonton video, dari nonton TV, dari YouTube, dari manapun. Dari WhatsApp group, untuk pinter dari manapun bisa.
Tapi untuk mencari keberkahan tidak bisa kecuali berjumpa dengan sang pemilik ilmu itu sendiri. Wa nurullah la yu'da lil 'asy. Nur itu akan muncul diberikan kepada orang-orang yang memang dekat, Betul. yang mendekat kepada guru dan dia memiliki guru. Ilmu itu kan membutuhkan sanad, membutuhkan silsilah, membutuhkan nilai turun temurun dari Runtunan dana gitu itu yang pertama. Yang kedua, ilmu itu kan membutuhkan ruh, membutuhkan hati. Nah, hati itu bagaimana ruh itu akan sampai kalau kemudian kita tidak mendekat pada sang pemilik ilmu. Betul. Ilmu itu kan Allah turunkan kepada orang yang memang pencair ilmu, dan di mana ketika dia mencari ilmu, dia mendekati kepada sang pemilik ilmu, guru-guru itu sendiri. Paham. Jadi terus gimana Ustadz? Ya yang nonton Ustadz via YouTube bagus, via Google ya bagus, pakai share bagus, tapi jangan stop sampai di situ. Cari guru, cari sanatnya, minta ijazahnya, cari keberkahan ridhonya guru. Baru nanti kita kembangkan lewat hal-hal yang lainnya. Contoh misalnya kita ngaji tentang kitab Fathul Mu'in misalnya, kan ada di YouTube kan ngajar. Ya kita harus cari dulu sanad Fathul Mu'innya dulu, cari gurunya, ngajar situ, ngaji sama guru siapa sampai kemudian diijazahkan. Itu loh. Jadi kalau kemudian ada keterangan yang tidak pas bisa dibetulkan. Tapi kalau dari YouTube itu kan kita kan cuma satu arah saja dengerinnya kadang kan sambil tiduran, sambil kerja, sambil macam-macam. Ada yang keselip aja, tiba-tiba kita sudah berdakwah, berinovasi, ternyata berantakan. Ya, kemarin kan ada fatwa menikah boleh tidak pakai wali, kan repot urusannya. Bahaya ngaji di Ya mana? kan, nggak pakai wali. Lah gimana judulnya? Nikah sama janda boleh nggak pakai wali? Kan rusak. Lu ketemu janda di sana, kawin yuk, nikah yuk. Kalau saya kan kadang nggak pakai wali. Iya. Kan, ya kan repot urusannya. Banyak ya, ada lagi di Idul Adha itu boleh nyembelih kambing. Kemudian uangnya dijual untuk uang kas. Nah itu kan parah, ya kan? Iya paham ya. Nah uang kas atau dipakai untuk untuk sedekah aja gitu kan, sedekah untuk bikin jalanan macam-macam, itu kan repot. Nah ini biasanya seperti ini adalah ngajinya kuping satu arah, tidak punya guru, sehingga dia tidak bisa bertanya lebih luas terhadap apa yang dia terima. Itu Kiai, betul. Alhamdulillah luar biasa nih. Jadi satu pertanyaan pamungkas dijawabnya dengan dua pamungkas. Maksudnya komplit kanan kirinya. Komplit. Boleh-boleh aja ngaji untuk pintar, untuk ingin mendapatkan ilmu dari mana saja boleh-boleh aja. Tetapi tidak mendapatkan keberkahan karena satu arah saja. Nah, kalau mau mendapatkan keberkahan, datengin gurunya. Minta ridhonya, minta ijazahnya. Dan kalau nanti salah-salah kan ditegur. Nah itu yang penting Gus. Kalau belajar nggak ada yang negur ketika salah, gimana melenceng terus hidupnya? Belok. Bahaya. Soalnya banyak banget zaman sekarang ini Ustadz apa itu Ustadz itu dah. Nah, guru jadi juga kan bukan buat menyalahkan tapi membenarkan. Betul, pemirsa luar biasa. Jadi memang banyak sih yang ingin kita bincangkan dengan beliau, luar biasa. Karena apa? Selain beliau alim, tapi beliau bisa menjelaskan dengan sarana zaman sekarang. Maksudnya dengan milenial kali ini. Ustadz gaul gitu. Ustadz gaul bisa, tapi jangan Ustadz gaul. Nanti gaulin mulu. Jangan. Ya. Kalau yang kepo-kepo dengan Kiai Sosok, kepoin aja di Instagramnya ada. Kita cantumin. TikToknya ada. YouTube-nya ada. Apalagi Kiai mainnya. Di rumah juga ada. Itu di rumah juga ada. Beliau selain pendakwah, beliau juga pembisnis. Kita doain mudah-mudahan Kiai Sosok diberikan sehat walafiat panjang umur. Amin. Nah, kalau mau ngaji, mau menuntut ilmu dengan Kiai Sosok jangan di medsosnya aja, jangan di YouTube-nya aja. Kalau mau datengin beliau. Jangan didatengin dah. Undang juga. Gitu. Karena yang baru tahu beliau berarti tinggalan zaman. Percaya?
Baru tahu. Ketinggalan zaman dia. Di TV sudah, di medsos sudah, dan dimanapun sudah. Yang penting jangan di alam lain. Ya itu karena kan saya baru tahu Kiai Sof ini karena Gus Edward. Alhamdulillah. Tadinya saya kan nontonnya Hollywood terus gitu. Jadi nggak nonton ceramah. Baik lagi baik. Pemirsa, terima kasih dari saya, dari kami, Ruang Kopro, Gus Edward Abu Bakar, Trio Adi Saputro, Kiai Haji Soleh Sofian. Mohon undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum.